Selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan seri pengajaran tentang akhir zaman. Dan ini adalah sesi pertama di bawah subjudul kronologis berbagai peristiwa akhir zaman, perspektif premilenialisme pra-tribulasi. Ajaran tentang akhir zaman merupakan hal yang menarik, namun banyak mengundang kontroversi. Akhir zaman merupakan salah satu misteri yang paling banyak dibicarakan baik di kalangan Kristen maupun non-Kristen. Secara historis, telah muncul berbagai ramalan mengenai akhir zaman, baik yang dilandasi pendekatan logika ilmiah maupun metafisika. Tidak diragukan lagi bahwa banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, terpikat oleh keingintahuan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Karena itulah para ahli maupun paranormal semua mereka berlomba-lomba untuk memberi komentar dan analisis tentang berbagai fenomena dan berbagai peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, agar kita tidak menjadi korban dari berbagai pendapat yang memberikan harapan yang palsu ataupun ketakutan yang tidak realistis, maka kita perlu mencari dan mendapatkan informasi yang dapat diandalkan. Bagi orang Kristen, pandangan apapun, termasuk tentang akhir zaman, yang harus dipegang dengan teguh adalah ajaran Alkitab. Perlu diketahui hampir 30% bagian Alkitab adalah nubuat atau ramalan. Dari 333 ramalan yang berkaitan dengan Kristus, hanya 109 yang sudah digenapi pada kedatangan yang pertama. Nah, melalui ramalan-ramalan ini kita mengetahui bahwa Yesus itu benar-benar Mesias. Karena ia telah menggenapi ramalan-ramalan tersebut pada kedatangan yang pertama sebagai juru selamat. Namun ini berarti masih ada sebanyak sekitar 224 lagi ramalan tentang Kristus yang masih harus digenapi. Kapan? Pada kedatangannya yang kedua kali. Kini kita menanti kedatangannya kembali seperti yang dijanjikannya. Ramalan tentang kedatangannya kembali dan berbagai peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman disebutkan sekitar 5 kali lebih banyak dari ramalan tentang kedatangan yang pertama. Nah, karena ramalan tentang kedatangan yang pertama itu tepat dan telah digenapi, maka kita juga dapat yakin bahwa ramalan tentang kedatangannya kembali pasti akan digenapi. Ada berbagai macam peristiwa dalam sejarah di masa depan berpusat pada Kristus dan kedatangan kembali. Kedatangan Kristus kembali adalah kunci dalam mempelajari ramalan-ramalan Alkitab tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Perlu diketahui bahwa ada sekitar 1527 bagian dalam perjanjian lama yang menyinggung atau meramalkan kedatangan Kristus yang kedua. Dan ada sekitar 330 ayat dalam 216 pasal di perjanjian baru yang secara langsung meramalkan tentang kedatangannya tersebut. Kedatangannya kembali atau kedatangannya kedua kali. Tuhan Yesus sendiri sebanyak 21 kali menyebut tentang kedatangannya kembali dalam perjanjian baru. Namun perlu diketahui justru karena banyaknya ayat-ayat dalam Alkitab mengenai kedatangan Kristus kembali tersebut, maka banyak pembaca Alkitab mengalami kesulitan untuk memahaminya. Kesulitan ini terjadi karena ada ayat-ayat Alkitab tentang kedatangan Kristus kembali yang bersifat paradoks. Paradoks, bukan kontradiksi. Nah, solusi bagi kesulitan paradoksal ini adalah dengan melihat kedatangan Kristus yang kedua kali terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama, tahap kedatangannya di angkasa yang diikuti berbagai peristiwa penting termasuk rapture atau pengangkatan gereja. Yang kedua, kedatangannya di bumi yang diikuti beberapa peristiwa penting di bumi, termasuk pendirian kerajaan 1000 tahun di bumi. Nah, kedua tahap dari kedatangan kembali Kristus ini dipisahkan oleh satu peristiwa besar, yaitu kesusahan besar atau tribulasi di bumi ini selama periode 7 tahun. Ini menurut perspektif
premilenialisme pra-tribulasi. Nah, pengakuan iman Gereja Bethel Injil Penuh atau GBIS butir ke-12 menyatakan begini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang sebagai mempelai gerejanya dan raja atas segala raja untuk memerintah seluruh dunia. Ini tertuang dalam tata gereja Bethel Injil Penuh bab 3 pasal yang ke-6. Nah, meneropong berbagai peristiwa akhir zaman melalui pendekatan teologis dan hermeneutis premilenialisme, maka berdasarkan interpretasi literal atau gramatikal historis terhadap ayat-ayat profetik atau ayat-ayat nubuatan atau ayat ramalan dalam Alkitab. Berikut ini saya akan memberikan ringkasan. Ini hanya ringkasan, detailnya akan saya sampaikan pada minggu-minggu yang berikutnya. Jadi ringkasan berbagai peristiwa penting yang akan terjadi di masa depan. Ini bisa saudara lihat skema kronologis kedatangan Kristus kembali dan akhir zaman. Kita mulai yang pertama. Peristiwa pertama di akhir zaman adalah kedatangan Kristus bagi gerejanya. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Peristiwa kedatangan Kristus ini didahului oleh suatu seruan seorang malaikat dan kemudian disertai dengan tiupan sangkakala atau nafiri. 1 Tesalonika 4:16, 1 Korintus 15 ayat 52. Kristus sendiri akan turun dari surga dan datang menjemput gerejanya di awan-awan diiringi oleh para malaikatnya. Matius 16 ayat 27, Lukas 9 ayat 26. Nah, dalam peristiwa kedatangan yang satu ini, Kristus tidak akan sampai ke bumi, tetapi hanya di udara di angkasa. Nah, kedatangan Kristus ini adalah tahap pertama dari kedatangannya kembali. Disebut sebagai hari yang penuh bahagia, Titus 2 ayat 13. Kedatangannya terjadi secara rahasia seperti pencuri, tetapi umat yang berjaga-jaga siap sedia mengetahui hal ini. 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai ayat 10. Kedatangan Kristus pada tahap ini terjadi pada saat genapnya jumlah orang-orang pilihan. Dan terjadi sebelum masa kesusahan besar atau masa tribulasi yang menimpa dunia, di mana antikris memerintah. Zaman antikris adalah zaman di mana murka Allah dicurahkan begitu dahsyat. Dan kita tahu bahwa Allah tidak menetapkan gereja untuk ditimpa murka. Maka sebelum masa tribulasi ini, gereja harus diangkat. Sekarang peristiwa yang kedua, itu kebangkitan orang mati dalam Kristus. Lukas 14 ayat 13 dan 14, 1 Tesalonika 4:16 dan 1 Korintus 15 ayat 52. Bersamaan dengan kedatangan Kristus di awan-awan dan peniupan sangkakala dan seruan malaikat, terjadilah kebangkitan orang-orang mati yang ada dalam Kristus dan pengubahan tubuh orang-orang percaya yang masih hidup. Jadi pada peristiwa ini hanya orang-orang mati dalam Kristus yang dibangkitkan. Lukas 14 ayat 13, 1 Tesalonika 4:16 dan 1 Korintus 15 ayat yang ke-52. Di sana dikatakan orang yang mati dalam Kristus. Nah, keadaan tubuh orang-orang percaya yang telah dibangkitkan tidak lagi dalam wujud yang binasa, tetapi dengan tubuh yang indah, mulia, tubuh seperti dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa kebangkitan ini disebut kebangkitan pertama. Perlu diketahui bahwa Alkitab mengindikasikan beberapa urutan kebangkitan sebagai berikut. Pertama, kebangkitan Kristus, Roma 6 ayat 9, Wahyu 1 ayat 18, Kolose 1 ayat 8. Kedua, kebangkitan orang percaya dalam Kristus pada saat kedatangan Kristus bagi gerejanya yang kita bicarakan tadi. 1 Tesalonika 4:16. Ketiga, kebangkitan orang kudus perjanjian lama, Daniel 12 ayat 2. Dan orang-orang percaya yang mati pada pasca tribulasi, Wahyu 20 ayat yang ke-4. Jadi itu tadi beberapa kebangkitan. Nah, peristiwa berikutnya yang terjadi di zaman adalah pengangkatan gereja. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 dan 1 Korintus 15 ayat 51 sampai ayat yang ke-55. Sementara Kristus berada di awan-awan atau di angkasa, maka kita diangkat menyongsong dia di sana. 1 Tesalonika 4:17. Peristiwa ini disebut dengan istilah the rapture atau pengangkatan.
pada peristiwa itu suatu reuni pertemuan akan terjadi di angkasa di mana kita semua akan bertemu dengan Kristus dan dengan orang-orang yang kita kasihi. Perlu diketahui bahwa kata pengangkatan berasal dari kata Latin rapturo dan merupakan terjemahan dari kata Yunani harpazo yang berarti mengambil atau diangkat. Kata ini muncul dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang 17. Nah, pada waktu pengangkatan gereja ini terjadi, segala sesuatu di bumi masih berlangsung seperti biasa. Dan orang-orang masih bekerja seperti biasa sehari-hari. Karena itu peristiwa pengangkatan gereja ini terjadi ketika Kristus datang kembali di angkasa. Tahap pertama, fase pertama dari kedatangan Kristus kembali. Nah, peristiwa berikutnya adalah hari pemahkotaan di tata pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10, Wahyu 22 ayat 12. Tata pengadilan Kristus, judgment seat of Christ, adalah peristiwa besar yang terjadi di surga setelah gereja diangkat. Di tahta pengadilan, semua orang percaya dari zaman gereja, masa di Pentakosta sampai dengan pengangkatan gereja pada hari rapture, akan muncul secara individu untuk menerima upah ataukah kehilangan upah berdasarkan kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan mereka bagi Tuhan. Tujuan penghakiman di tahta pengadilan Kristus bukan untuk menentukan apakah orang-orang percaya akan masuk surga atau neraka, atau menimbang hukuman atas dosa. Tidak. Karena hal ini telah diputuskan ketika orang percaya menaruh iman kepada juru selamat yaitu Kristus. Pasti mereka akan masuk surga. Nah, jadi apakah tujuan dari pemahkotaan atau penghakiman di tata pengadilan Kristus? Tujuan penghakiman di tata pengadilan Kristus ada dua. Yang pertama meninjau atau mengevaluasi kehidupan orang percaya, dan yang kedua memberi upah kepada orang-orang percaya. Makanya disebut hari pemahkotaan. Itu yang keempat. Sekarang peristiwa yang kelima, itu pesta perjamuan anak domba di surga, Wahyu 19 ayat 7-9. Sesudah penghakiman dan pemberian pahala pada hari pemahkotaan di tata pengadilan Kristus kepada orang-orang percaya, maka dilaksanakanlah pesta perkawinan anak domba Allah, Wahyu 19 ayat 7-9. Perjamuan kawin yang dipersiapkan oleh Allah Bapa adalah suatu puncak pesta yang paling meriah dan sukacita bagi anaknya yang telah menyelesaikan pekerjaan penebusan dengan sempurna. Pada saat itu jemaat dihadapkan kepada Allah Bapa oleh Yesus Kristus dalam segala kemuliaan surgawi. Karena itu pengantin Kristus tentu saja telah memenuhi kriteria dengan melewati beberapa persiapan sebagai persyaratan. Paling tidak yang pertama dibenarkan. Pengantin atau mempelai ini telah menerima Kristus dan diberi jubah kebenaran. 2 Korintus 5 ayat 21, Filipi 3 ayat yang ke-9. 2, dikuduskan. Pengantin itu telah bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan menjadi serupa dengannya. 2 Korintus 3 ayat 18, Efesus 5 ayat 25 sampai 27, 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Dan yang ketiga dimuliakan. Pengantin itu telah diubah dalam tubuh kemuliaan, yaitu pada saat kebangkitan dan pengubahan tubuh di hari pengangkatan gereja. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua. Jadi itu yang kelima, peristiwa di akhir zaman, salah satunya adalah pesta perjamuan anak domba di surga. Nah, peristiwa yang berikutnya, masa kesengsaraan besar di bumi yang dikenali dengan tribulasi. Sementara di surga ada sukacita dan kemeriahan pesta, maka di bumi terjadi masa kesengsaraan besar, the Great Tribulation, selama 7 tahun, di mana antikris memerintah dan kejahatan semakin meningkat. Akibatnya murka Allah dicurahkan ke bumi, seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 6 sampai dengan pasal 19. Bahwa di antara tahap kedatangan Kristus bagi gerejanya dan tahap kedatangan Kristus sebagai raja di bumi, maka di bumi ini pemerintahan pada masa tribulasi dilaksanakan oleh antikris. Sehingga akibatnya terjadi penghukuman murka Allah atas mereka yang tidak ikut dalam pengangkatan atau peristiwa rapture. Masa kesusahan ini dideskripsikan oleh Alkitab dengan berbagai sebutan. Misalnya masa kesusahan bagi Yakub, Yeremia 37. Murka Allah, Wahyu pasal yang ke-14 ayat 10, ayat 19. Dan Wahyu 15 ayat 1 dan 7, dan Wahyu 16 ayat 1. Kemudian disebut juga hari murka anak domba, Wahyu 8, 16 sampai 17. Disebut juga murka yang akan datang, 1 Tesalonika 1 ayat 10. Disebut juga murka, 1 Tesalonika 5 ayat 9, Wahyu 11 ayat 18. Disebut juga masa kesusahan besar, Matius 24 ayat 21, Wahyu 2 ayat 22, dan Wahyu 7 ayat 12. Disebut juga masa kesusahan, Matius 24 ayat 29, dan disebut juga hari penghakiman, Wahyu 14 ayat yang ke-7.
Peristiwa selanjutnya, yang ketujuh, adalah kedatangan Kristus di bumi sebagai Raja. Matius 24 ayat 27 sampai 30, Matius 26 ayat 64, Kisah para Rasul 1 ayat 9 sampai 11, dan Zakaria 14 ayat 4. Dua peristiwa puncak di akhir masa tribulasi adalah kedatangan Kristus kembali sebagai Raja dan peperangan Harmagedon. Kristus akan datang kembali sebagai Raja di atas segala Raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Wahyu 15 ayat 3. Nah, fase kedatangan kedua kali Kristus atau second coming of Christ adalah fase yang tidak terdapat dalam Alkitab. Maksud saya adalah fase kedatangan kedua kali Kristus, second coming of Christ adalah fase yang tidak terdapat dalam Alkitab. Biasanya ungkapan yang digunakan adalah kedatangannya atau waktu kedatangannya. Tetapi dalam ajaran Kristen, ungkapan kedatangan kedua kali digunakan dengan maksud membedakan dari kedatangannya yang pertama. Tidak ada yang dinyatakan lebih jelas dalam ramalan Alkitab daripada fakta bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Kedatangan Kristus kembali ke bumi yaitu kedatangan yang terlihat secara harafiah, fisik, mulia, dan dilihat semua orang secara eksplisit dirujuk sekitar 1845 kali dalam Alkitab. Hal ini disebutkan dalam 23 dari 27 kitab Perjanjian Baru. Kedatangan Kristus kembali disinggung sekitar 333 kali dalam 216 pasal di Perjanjian Baru. Ini berarti peristiwa kedatangan Yesus kembali di bumi sebagai Raja adalah peristiwa yang benar-benar diramalkan dengan jelas di dalam Alkitab. Sekarang peristiwa berikutnya yang ke-8, klimaks konflik dan peperangan Armageddon di bumi. Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16, Wahyu 19 ayat 19 sampai 21. Setelah pesta perkawinan anak domba di surga dan ketika masa tribulasi akan berakhir, maka antikristus akan mengumpulkan raja-raja di seluruh dunia untuk berperang di tempat yang bernama Harmagedon di Palestina. Mereka datang dari sebelah timur dan utara dengan maksud untuk menguasai Yerusalem dan membinasakan bangsa Israel. Wahyu 16 ayat 12 sampai 16. Namun di tengah-tengah pertempuran tersebut, Kristus akan datang ke bumi bersama orang-orang kudus untuk mengalahkan Antikris dan pengikut-pengikutnya. Wahyu 19 ayat 11 sampai 21. Antikris itu binatang dan nabi palsu itu pada akhirnya dihukum dan dilemparkan ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Wahyu 19 ayat 17 sampai 21. Kemudian iblis akan diikat selama 1000 tahun dan dilemparkan ke dalam jurang maut. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Jadi pengikatan iblis selama 1000 tahun, kurang lebih 1000 tahun ini bukan sesuatu yang simbolis, tapi ini benar-benar sesuatu yang harafiah. Karena mungkin ada yang membantah bagaimana iblis bisa dirantai. Makhluk roh tidak bisa dirantai. Pertanyaannya, apa yang mustahil bagi Allah untuk merantai iblis sekalipun dia adalah makhluk roh? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi ini benar-benar harafiah. Tapi kita tidak pernah tahu bentuk rantai bagaimana untuk makhluk roh. Tapi intinya adalah secara harafiah, iblis diikat selama 1000 tahun. Dan Kristus mendirikan kerajaannya di bumi ini selama 1000 tahun dengan pusat pemerintahan di Yerusalem. Sekarang peristiwa yang ke-9, kerajaan damai 1000 tahun, milenium pemerintahan Kristus di bumi. Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Kerajaan 1000 tahun disebut juga kerajaan milenium. Kata milenium berasal dari bahasa Latin mille dan annus yang berarti 1000 tahun yang diterjemahkan dari kata Yunani Silia. Di dalam Wahyu pasal 20 kerajaan 1000 tahun disebut sebanyak 6 kali. Kristus sendirilah yang akan menjadi raja yang memerintah di kerajaan 1000 tahun tersebut. Lukas 1 ayat 32 sampai ayat 34. Yesaya telah meramalkan hal ini sebelumnya, Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Meskipun Kristus sekarang ini adalah raja karena ia adalah raja segala zaman, 1 Timotius 1 16 sampai 17, tetapi ia tidak pernah ditetapkan sebagai raja gereja. Sebab itu kerajaan 1000 tahun nanti merupakan realisasi bagi pemerintahan Kristus sebagai raja segala raja. Wahyu 15 ayat yang ketiga. Nah, bentuk pemerintahan dalam kerajaan 1000 tahun ini adalah teokrasi, yaitu bentuk pemerintahan Allah yang berdaulat sama seperti yang digunakan untuk bangsa Israel dalam masa-masa perjanjian lama. Hanya saja dalam kerajaan tersebut, Kristus secara pribadi dan langsung melaksanakan pemerintahan secara fisik, secara kasat mata, dan terlihat di bumi ini, di Yerusalem, sebagai pusat pemerintahan. Sekarang peristiwa yang berikut, yaitu peristiwa yang ke-10, pemberontakan dan kekalahan terakhir iblis. Wahyu 20 ayat 7 sampai 11. Nah, kerajaan 1000 tahun bukanlah keadaan yang terakhir. Sekali, kerajaan Shalom, kerajaan damai 1000 tahun bukanlah keadaan yang lain.
Karena pada akhir kerajaan 1000 tahun itu ada beberapa peristiwa yang akan terjadi sebelum lenyapnya langit dan bumi ini. Alkitab mengajarkan bahwa pada akhir kerajaan 1000 tahun, iblis akan dilepaskan untuk sementara waktu. Wahyu 20 ayat 3, ayat 7 sampai ayat 10. Dan kesempatan itu akan digunakan oleh iblis untuk mengumpulkan bangsa-bangsa sebagai pasukan yang jumlahnya banyak seperti pasir di laut untuk berperang melawan Kristus dan orang-orang kudusnya di tempat yang bernama Gog dan Magog. Namun peperangan itu akan berlangsung secara singkat sekali. Mengapa? Karena secara supranatural api turun dari langit dan menghanguskan semua pasukan itu. Yeskiel 38 dan Yeskiel 39. Setelah itu iblis akan dihakimi dan dicampakkan ke dalam lautan api dan berang untuk selama-lamanya. Wahyu 20:10. Jadi pada saat itu juga malaikat-malaikat yang ikut memberontak bersama dengan iblis juga akan dihakimi. 2 Petrus 2 ayat 4. Yudas 1 ayat 16. Api dan penghukuman kekal itu memang telah disediakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Jadi neraka dikatakan oleh Alkitab oleh Yesus sendiri memang disediakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Matius 25 ayat yang ke-41. Sekarang yang 11, peristiwa yang ke-11 yaitu peristiwa penghakiman di Tata Putih. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Nah, bersama dengan munculnya Tata Putih yang besar, lenyaplah langit dan bumi ini. Lalu terjadilah kebangkitan yang kedua, yaitu kebangkitan yang terjadi atas orang-orang yang tidak diselamatkan dari seluruh periode sejarah umat manusia. Mereka bangkit dan menghadap pengadilan Tahta Putih. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Penghakiman ini merupakan penghakiman untuk memberikan hukuman kekal sesuai dengan perbuatan yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Di antara banyak kitab-kitab itu ada satu kitab, yaitu kitab kehidupan, yang bila mana nama seseorang tidak ditemukan di dalamnya akan mendapat hukuman kekal. Setelah semua orang yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api selama-lamanya, maka maut dan Hades atau kerajaan maut juga akan dicampakkan ke tempat hukuman kekal itu, sehingga tidak akan ada lagi kematian. Sekarang peristiwa yang ke-12, yaitu kremasi langit dan bumi. Wahyu 20 ayat 11, Matius 24 ayat 35, 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Alkitab meramalkan bahwa langit dan bumi di mana kita tinggal saat ini akan musnah. Mazmur 102 ayat 25 sampai 26, Yesaya 34 ayat 4, Yesaya 51 ayat 6, Matius 24 ayat 35, 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12 dan 1 Yohanes 2 ayat 17. Menurut Wahyu 20 ayat 11, peristiwa kremasi atau kiamat dunia ini terjadi setelah penghakiman terakhir oleh Allah di Tata Putih. Pada waktu itu Kristus akan menyerahkan kerajaan kepada Allah, kepada Allah Bapa, 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 26. Lalu dimulailah keadaan kekal di mana ada langit baru, bumi baru dan Yerusalem yang baru. Wahyu 21 dan juga Wahyu 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Sekarang peristiwa yang ke-13 itu penciptaan langit dan bumi baru dan Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 1 sampai 8, Yesaya 65 ayat 17, 2 Petrus 3 ayat yang ke-13. Alkitab menunjukkan adanya langit dan bumi yang baru. Ini akan menjadi tempat tinggal yang kekal bagi orang tebusan. Dari sini semua aktivitas kekekalan dijalankan. Yerusalem baru akan menjadi ibu kota baru dari alam semesta dan di mana orang-orang tebusan berkumpul bersama untuk menyembah dan melayani Allah. Wahyu 21 dan Wahyu 22 bandingkan dengan Yesaya 65 ayat 17, 2 Petrus 3 ayat yang ke-13. Dan yang terakhir, peristiwa di masa depan dalam ramalan kita adalah masa kekekalan. Yang ke-14 adalah peristiwa masa kekekalan. Wahyu 21 ayat 9 sampai 27, Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Jadi setelah semua peristiwa itu maka dimulainya keadaan kekekalan. Ada dua macam kekekalan, yaitu kekekalan di surga dan di neraka. Demikian pula ada dua pribadi yang disembah oleh manusia, yaitu Yesus Kristus atau iblis. Tidak ada alternatif atau tempat yang netral. Setiap orang harus memilih salah satunya. Kristus atau iblis, surga atau neraka. Jadi itu tadi 14 peristiwa di akhir zaman dalam ramalan Alkitab. Ini akan saya sampaikan secara detail satu persatu nanti pada minggu-minggu yang berikutnya di dalam sesi-sesi berikutnya. Dan di dalam Alkitab memberikan gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa depan yang akan terjadi dan digenapi. Mengapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Kedaulatannya berarti bahwa ia adalah pribadi yang utama di alam semesta dan yang tertinggi kekuasaannya dalam semesta. Ia mencipta, memelihara, dan memerintah segala sesuatu secara sempurna.
Ia sepenuhnya menguasai segala sesuatu dan semua makhluk ciptaan berada di bawahnya dan ia berbuat segala sesuatu kepada mereka sesuai dengan yang dikehendakinya. Ia bertindak dan melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan rencananya dan kekekalan menurut kehendaknya. Dengan demikian, Allah bebas dan tidak dibatasi oleh apapun selain oleh kehendaknya sendiri untuk merencanakan dan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Itu. Akhirnya, apakah kita percaya atau tidak terhadap ramalan-ramalan Alkitab tentang kedatangan Kristus kembali? Itu semua akan terjadi dan digenapi pada waktunya. Karena sekali lagi, ia adalah Allah yang berdaulat. Justru berbagai bukti yang dinyatakan dalam Alkitab bertujuan membawa kita agar mengetahui dan mengakui kedaulatan Allah atas sesuatu, termasuk sejarah dan dalam kehidupan kita. Ratusan ramalan Alkitab yang telah digenapi membuktikan bahwa Allah itu benar dan Alkitab dapat dipercaya. Karena Alkitab berasal dari Allah yang benar dan berdaulat. Karena itu apa yang diramalkan Alkitab mengenai peristiwa-peristiwa di masa depan dan akhir zaman itu juga dapat kita percayai dan pasti digenapi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Sam, teolog Protestan, karismatik.